Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Horas. Horas, bah. Nah, hari ini kita ketemu lagi di acara Sareupna Misteri. Berhubung kita nggak bawa peralatan di rumah, ini dadakan ya. Jadi kita nggak akan masuk ke dalam atau ke cari sosok-sosok yang kita cari, tidak ya, karena nggak ada perbekalan. Hari ini kita ada di sebuah bukit yang memang ceritanya agak angker, dan konon katanya di sini selalu banyak yang muncul tiba-tiba juga. Pokoknya dia memperlihatkan dirinya kepada setiap warga yang kebetulan. Nah, jadi spesialnya hari ini kita akan berdiskusi aja ya, bertanya jawab sama Kang Hilman. Kang, udah berapa lama jalan di Sareupna Misteri? Kayak selamat malam ya, salam satu center. Sareupna Misteri itu hampir berjalan 1 tahun ya sekarang tuh. Dulu sempat vakum karena pas kejadian di Curug, salah satu tim dan saya sendiri dapat serangan dari makhluk tak kasat mata yang disebutkan sering banyak orang bilang wowo ya, wowo genderuwo. Teman saya dilempar dari dalam pila dan saya di Curug di air terjun sempat juga hampir celaka karena hampir saya mau didorong, hampir masuk jurang ya. Kalau kata orang Sunda hampir masuk kalamping. Cuman saya lebih memilih lari dan meninggalkan HP sendiri. Akhirnya HP sendiri katijak rengat, bubuk, hancur. Berarti dalam 1 tahun di dunia explore mungkin udah pengalamannya ya agak banyak kan, mungkin lumayan kan juga pasti sih. ada rintangan yang beberapa dilewati. Nah, sebenarnya apa yang membuat Kang Hilman tertarik di dalam dunia explore atau kita berkeliaran di sebuah lokasi yang menyeramkan? Apa yang membuat tertarik menuju ke situ? Yang pertama tertarik tuh merasa menantang adrenalin ya, atau menantang nyali sendiri. Dulu saya bikin konten ini pertama kali masuk konten YouTube cuman 1 orang, 2 orang sama yang membuat akun saya ya, cuma 2 orang. Saya tertarik explore atau wisata malam. Itu saya lihat di konten-konten orang lain ya. Lihat sering nyaksiin konten orang lain. Seru gitu kayaknya. Tapi kadang nggak ada juga ini settingan atau emang real bener ya. Berarti sebuah masalah atau halangannya di netizen ya? Iya, paling di netizen aja yang sering bawel, ngecebrek. Itu ya, saya hampir 1 tahunan lah. Kita maklumin aja lah, namanya juga warga 62. Nah, ketika udah tertarik, terus apa aja Kang yang pernah Kang dapat di dalam explore atau wisata malam? Sering dapat apa gitu? Kalau dapat sesuatu ya, atau benda-benda pusaka kayak gitu, ada yang dikasih dan ada juga yang hasil menarik ya, hasil tarik. Ada yang nitip. Semenjak saya masuk atau bikin konten ini, banyak orang lain yang nitip ini nitip itu barang tapi itu cuma titipan. Saya jadiin koleksi. Yang saya dapat suka dukanya juga adalah dalam 1 tahun pembuatan konten ini. Nah, kalau koleksi kan sudah banyak ya kan? Iya, hampir banyak koleksi ya. Dari sekian tahun berjalan di dunia malam ini, apakah ada dampak atau tidak di dalam sebuah benda atau semacamnya jenis pusaka atau seperti itu? Apakah mengandung dampak bagi kita atau tidak kan? Itu memang biasanya kalau kita dapat benda-benda pusaka atau mustika, kalau emang barangnya peninggalan bekas karuhun dulu atau bekas-bekas nenek moyang kita dulu, kalau emang tidak sejodoh atau tidak sejalan dengan kita, biasanya suka ada dampaknya. Yang pertama, ikut ke rumah, di rumah ngerasa nggak enak lah. Terus yang keduanya, yang ditakutin tuh kena sama keluarga sendiri, berarti anak atau istri kayak gitu ya.
biasanya ada dampaknya juga. Terus kadang emang sering yang saya alami ada yang ikut sampai rumah. Ikut sampai rumah, ketahuan tuh udah beberapa hari ke belakang sampai ada penampakan atau ada apalah yang di luar naral manusia ya. Kan dampaknya seperti itu kan. Terus bagaimana cara merawatnya atau istilah nama cara nyimpennya, kita harus seperti apa atau gimana? Yang pertama ya, kita jangan terlalu percaya sama benda-benda tersebut, karena benda itu pasti dulunya hasil perbuatan manusia ya, buatan manusia juga benda itu. Karena kalau kita terlalu percaya, itu dampaknya kita menjadi musyrik. Semua yang diatur itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ngatur semuanya. Kan ada dalam hadis Al-Quran juga kan, Allah menciptakan jin, setan, dan manusia. Tapi dalam dampak semua itu jangan terlalu percaya sama benda-benda kayak gitu. Itu cuman dijadiin koleksi aja buat saya. Nanti jangan dangukeun barusan yang diceritain ya, dampaknya emang agak sensitif. Tapi dibalik itu apakah ada mengandung segi kita menjadi untung atau gimana lah? Kalau masalah untungnya biasanya ada orang juga yang nyari benda kayak gitu buat koleksi, paling dibeli. Tapi saya nggak jual beli barang seperti itu ya. Dulu saya pernah dapat sesuatu benda ya yang booming, katanya batara karang, jenglot kayak gitu. Saya punya di rumah. Itu hasil penarikan di rumah kosong daerah Bandung, bukan rumah kosong ya. Jadi ada ceritanya tuh, ada bapak-bapak yang pengen bersihin rumahnya karena katanya di rumahnya sering banyak penampakan atau sering banyak hal-hal yang janggal. Akhirnya saya pergi ke rumah sana sama tim, dibersihin. Saya dapat jenglot ya. Di sana saya narik hampir dapat jenglot, atau yang dibilang batara karang seperti itu. Mungkin banaspati merenya. Sanuk itu banaspati merenya. Tapi saya mikirnya itu bukan benda itu. Semua isi dalam benda, isi bumi ini semua Allah yang ngatur. Bukan benda ini sakral, ini bendanya ini ada ininya, ilmunya gini. Semua itu kehendak Allah. Karena apa saya bilang begitu? Tidak mungkin ada mereka kalau Allah tidak membuat seperti itu. Jadi seperti itu ya kan. Terus selain dari dampaknya seperti itu kan, ketika udah dapat barang, nah selain dari koleksi itu untuk apa saja kan fungsinya? Biasanya saya kalau emang dapat benda-benda seperti itu, kalau ada yang auranya negatif ya, biasanya saya langsung dibersihin di tempat itu juga, atau di review dulu dibawa ke rumah. Karena saya di rumah ada keluarga juga ya, ada istri, ada anak, ada ibu saya juga di rumah. Jadi takutnya kena keluarga. Kadang saya suka bersihin sampai benar-benar bersih. Itu barang cuma jadi koleksi aja. Dan biasanya dampak atau keuntungannya benda-benda seperti itu ada juga yang dipakai buat penglaris. Biasanya dalam benda-benda itu terus jaga diri ya, jaga-jaga terus. Yang seperti itu apakah emang betul kan fungsinya buat seperti itu atau gimana gitu? Selain dari itu ada yang kira-kiranya bagus untuk kita rawat dan menjadi motivasi untuk teman-teman di rumah, buat saudara-saudara semua yang ada di Indonesia. Jadi cara merawat barang itu harus seperti apa, terus menggunakannya seperti apa? Biasanya kalau saya merawat benda-benda pusaka kayak gitu atau benda-benda yang hasil tarikan atau dikasih orang, biasanya saya suka ngikutin ajaran dari nenek moyang dulu ya. Kayak bakar kemenyan, kayak ngasihin minyak kayak gitu. Itu emang dari nenek moyang kita dulu juga udah ada ya seperti itu. Karena tapi saya bukan dibuat percaya sama benda-benda tersebut, cuman buat saya koleksi. Karena koleksi itu bukan cuma dipajang diem, kita harus merawatnya juga, terutama biar keutuhan benda-benda tersebut utuh seperti dulu atau utuh seperti pas kita ambil atau kita tarik ya. Seperti itu kalau dalam benda-benda pusaka. Nah jadi emang teu sagawaya kan ya? Teu sagawaya harus gitu teh.
Terus nah buat teman-teman yang ada di rumah, jadi kalau kalian punya barang pusaka atau kita belum kemenyan ya, kita itu bukan memuja atau Musyrik. musyrik, tapi kita hanya Tradisi. kita meneruskan tradisi budaya dari kita di adat Sunda. Membakar kemenyan itu adalah kita memberikan rasa syukur untuk lingkungan dan alam yang ada di tanah air, karena mungkin di bumi ini makhluk tidak hanya manusia kan, Ya. bahkan tetanggaan oke makhluk gitu ya. Ya. Nah, seperti itu guys. Jadi ada tata caranya juga untuk membahas atau masuk ke sebuah lokasi gitu Ya. kalau polos-polosan kemudian kan bisa-bisa gering atau kumaha. Biasanya kalau saya sendiri ya, saya sendiri tuh jujur saya nggak polos, karena saya takutnya gini ya, kadang orang banyak ngaku wah saya polos, emang biasanya yang polos-polos kayak gitu biasanya dampaknya biasanya suka kena juga. Pertama kerasukan. Yang saya jaga itu satu ya, kalau orang sudah kerasukan terus dia lari kemana aja tanpa sadar dia, terus dia masuk jurang, dia kan nggak tahu lari kemana, dia masuk jurang dan akhirnya meninggal. Nah saya tuh diisi itu buat ngejaga kayak gitu ya, bukan buat jaga-jaga ngajago lah cek orang Sunda nama. Aing jangan ngajago, aing kuat di kadek, kurang kuat ditembak, bukan kayak gitu ya, tapi menjaga diri itu dari hal, bukan dari hal yang nggak baiknya juga, tapi ngejaga kita main malam. Padahal dan nukar itu nama tenan naon Iya, ya. Dasar we jelemana meureunanya anu saking ku takut, saking ku panik lari-lari akhirnya cilaka ku pamula sorangan. Iya, gitu. Nah, pengekeun barudak. Bukan buat jaga-jaga buat apa ya, tapi terutama itu menjaga keselamatan kita. Nah. Karena kita oleh makhluk itu terlihat wujud kita, tapi kita belum tentu lihat wujud mereka. Mereka bertindak apapun kita nggak pernah lihat. Jadi yang paling di poin garis merahnya itu ternyata kalau kita masuk ke daerah mana-mana pun suasana angker, Amitsun ya, usahakan jangan lari, mipit amit emang harus ya Kang. Yang pertama itu permisi ya, amitan. Karena apa? Kita ibaratkan kita bertamu ke rumah orang. Kita bertamu kalau ada izin, kitanya sopan dari awal, makhluk itu nggak bakalan pernah berbuat onar, nggak bakalan berbuat yang lain-lain ya. Tapi kalau kitanya sembrono datang nggak tanpa pamit atau apa ya, makhluk itu juga merasa tertantang. Karena ini rumah saya, ini tempat saya, kenapa kalian ganggu? Berarti dia juga berhak mengganggu kami. Saya biasanya ke tempat-tempat seperti itu pasti pamit. Amitsun kalau orang Sunda bilang tuh ya, amitsun, mipit amit, kayak gitulah. Nah jadi sudah jelas ya buat teman-teman yang ada dimanapun, kalau masuk ke rumah angker itu jangan lari lah. Pampana bisi kucilaka pamula sorangan. Ya. Beres Kang? Beres. Kang Sarupna Misteri, kenapa harus memberi nama channel Sarupna Misteri? Mungkin di balik itu ada cerita atau amanat atau sesuatu. Saya ngambil itu ya, ngambil logo atau ngambil nama YouTube saya Sarupna Misteri itu dulu, zaman dulu orang bilang Sarupna itu kan pergantian dari sore ke malam. Itu ya pergantian kita, makanya nggak ada kan explore kita siang-siang. Jadi Sarupna. Terus dulu orang bilang tuh jangan main Sarupna, ulah ulin Sarupna, bisa sandikala. Padahal sandikala itu menurut orang Jawa, sandikala itu Sarupna. Kalau kata orang Sunda tuh Sarupna. Tapi kalau kata orang Jawa, bukan Jawa Barat ya, kayak Jawa Timur, kayak Jawa kayak gitu, itu bilangnya sandikala. Sandikala itu pergantian dari sore ke malam. Sama aja bilang Sarupna. Itu Sarupna tuh penggantian. Nah itu saya jadi ambil karena saya keluar malam ya, prepare dari udah maghrib. Itu kan Sarupna. Terus dari dulu sering dibilang, Kadek Sarupna ulah ngaliwat kadinya. Itu kan misteri ya, ada apa kalau Sarupna lewat situ, ada apa gitu. Makanya saya jadi misteri juga sih, bagus. Udah saya kasih nama aja Sarupna Misteri. Jadi Sarupna Misteri itu apa ya, pergantian siklus. Kalau itu dari sore menuju malam ya. Pergantian siklus dari sore menuju malam ya kan. Nah kalau di Jawa kan sandikala dibilangnya kalau di Jawa. Mungkin kalau yang belum paham sandikala itu, kita bukan menjustifikasi atau langsung to the point menyebutkan itu hantu atau apa.
kalau kita kejar logikanya, sandi itu mungkin password ya Kang, Iya, dan kala itu waktu. waktu. Jadi sarupna itu masih tetap pergantian dari Iya. siang menuju malam. Ya, Nah, buat teman-teman mugia cing manfaat hasil diskusi kita di sini ngobrol-ngobrol, dan ini di belakang kita juga suasananya dari tadi saya di sini. adek-dek Yang ya. pertama ya tadi begitu kita berbincang-bincang saya mencium bau kemenyan. Terus yang kedua bulu kunduk berdiri, nggak tahu ada apa di belakang, tapi keun lah ada orang mah tengah gang. Kan ukur rek ngobrol hungkul. Pokoknya kunci utama kuat iman lah, percaya ka diri, percaya ka Gusti anu Allah. Maha Kawasa. Terus yakin karena diri urang moal naon, urang moal cilaka insyaallah. Urang munajat ka Gusti. Aya naon we pasrah mangga nyalakeun. Da ciptaan kene Allah. Nya leres-leres. Ulah kudu sieun gitu. Nya ai sieun-sieun teh melumpat we. Ngan ulah kamalinaan bisi cilaka gitu. Kenapa kita berbicara seperti itu? Karena mungkin sudah banyak ya di dalam ayat-ayat atau lamun bahasa Sunda nama itu wangsit. Iya, wangsit. Nah, seperti itu teh jadi apa ya Kang? Kalah gitu ya. Poho deui. Saya tuh bertanya tuh tadi teh ngaco. Ini di belakang keung. Jadi tepuguh cenah. Barusan saya cerita sampai di mana Kang? Barusan tuh pas ngobrol ke naonnya. Jadi ulah takut kan ya. Sieun. Nah, jadi kudu sebenarnya mah saya di tukang teh sieun guys. kudu bisa menguasai diri. Nah, seperti itu ya Yang intinya. pertama biasanya kalau kita masuk tempat explore atau tempat angker, yang utama pamit, yang kedua berdoa, dan yang ketiga kita harus bisa menguasai lokasi atau adaptasi. Insya Allah nggak bakalan takut. Kemarin saya banyak ini ya konten-konten di video yang belum saya masukin ke YouTube karena apa? Baru berjalan 7 menit, baru berjalan 12 menit, 20 menit, Ya. itu udah-udahan. Titik ramenya di mana? Saya tuh inginnya titik ramenya tuh begitu dapat penampakan kan itu ada aya arep-arepen gitu. Jadi enak kukulintingan hungkul temenang nanaon mah geus we. Tiris-tiris di imah we sare gitu. Jadi aya menang penampakan mah kan poin. Garis merahnya bukan kita so berani atau apa ya di dalam suasana yang seperti itu, tapi cing percaya we lah manusia mah langsung sampurna. Tah eta. Gitu. Tidak ada yang sempurna selain rokok. Selain manusia. Kang sepertinya di sana udah mulai Ya geng, di tempat sini ya, karena yang emang ini juga bukit atau pasir. Yang memang ceritanya juga sananya ada makam gede juga. Terus ke utara di sana bekas kemarin kita explore di villa yang bekas villa ya, bekas villa yang dirubuhin. Terus di sini juga kayaknya suasananya udah mulai nggak enak, udah mulai ngerasa ada sesuatu. Jadi pokoknya mah tong hilapnya yakin ke diri sorangan, munajat ke Gusti Allah pokoknya tak eta hiji-hiji namanya. Urang teh ngadoa ulah musyrik, urang kikieuan ulin puting dengan juri dengan penampakan segala rupa. Lain ajang ngajago, lain jang pamer, tapi hiburannya. Jadi urang kahibur, anu lalajo oge kahibur gitu. Oh lajo ieu aya arep-arepeun aya penampakanna anu. Terus masalah netizen biasanya ada yang bilang penarikan parabot atau penarikan benda-benda pusaka, yang bilang wah itu settingan gimana? Ya kalau emang ngerasa itu settingan, kenapa anda riweuh gitunya? Misalkan settingan, orang nyin settingan, konten orangnya settingan orang. Nah manehna nu riweuh, lamun urang nitah manehna gitu. Baru manehna rek riweuh. Paling dimaklum. Ngabedebut. Dimaklum aja ya kan. Ya bro, kita akhiri ya. Jangan lupa komen, share, dan subscribe di channel Sarupna Misteri. Pokoknya mah di-sharekan lah sebanyak-banyaknya, di-subscribe. Jadi soalnya waktu geus rada gurih ya. Kurang tinggal yang Suasana sudah mulai agak kurang enak. Ya. Terus tiris dia geus tek maju ka subuh udah. Teu mau jaket anjing ngeri pokoknya. Jadi mohon maaf ya, explore hari ini kita tidak keliling kita karena karena salah kostum. Tadi juga hujan gede di Bandung. Hujan badag tadi oke. Oke bro, kita akhiri ya. Jangan lupa ya. Jangan lupa pokoknya like, komen, dan subscribe. Anjing bieu urang ngambah bau menyan. Barusan ya tercium bau kemenyan, tapi dari sini nggak ada siapa-siapa. Bau menyan oke dah. Ayo bisa sama kawan. Oke buat teman-teman ya yang
tim Dago Hungkul, tim Dago sama tim Oleh channel, terus Kojot channel, Muriding, Poek official. Makasih ya bantuannya udah di-subscribe. Terus kemarin juga ada yang masuk mau TV. Nggak tahu dari Karawang atau dari mana ya. Makasih ya udah. Itu salam dari Sarepna Misteri, dari Hilman, dari Kang Asep, salam ya. Makasih udah support. Kami masih belajar Kang, aslina masih diajar lah. Nggak ada yang jelema jago. Maaf ini segini seadanya karena salah kostumnya, pokoknya kita nggak direncanain mau masuk lokasi yang seperti ini, tapi berhubung hati ingin kesini, pas di sini ya terasanya emang aduh Emang saya wow. mau persiapan kayak jaket apapun. Iya tadi jaket nggak dadak kira. Si nurek ngalah sampo anjing. Kayak bronya biar lokasi tanya pila tuh pas lokasi kita tuh pila yang di sana ya di belakang sana. Pila yang dulu kita eksplor di sana ke belakang masuk. Dan ini yang barusan saya wawancara di sini kesananya tuh bukit sama kuburan. Kita wawancara tuh di gerbang barusan teh. Tapi insya Allah lah malah naonnya. Lah kan tadi teh ulah sieun kuasai diri sendiri pokoknya mah. Nya lamun menang penampakan naon mah nya lumayan we tuh udah tengah haja-haja. Oke bronya saya tutup. Jangan lupa pokoknya komen, share dan subscribe. Saya Hilman dan ini Kang Asep Jaskuy di Sarepna Misteri mengucapkan minal aidin wal faizin. Salah anjing lebaran agak acan. Salum nih kita berhubung agak panik sedikit. Si ganti lebaran ini acan lebaran. Oh jadi acan. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nya. Pokoknya mah tong hilap di subscribe we. Sampurasun. Sampurasun.